Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yuri DC. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Wah, gak kerasa ya, tahun 2020 sudah hampir berakhir. Nah, kali ini berhubung lagi liburan akhir tahun baru, kita mau ajak kalian nostalgia tentang makanan apa aja sih yang sempat viral sepanjang tahun 2020 ini. Apa aja ya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat 10 daftar makanan yang sempat viral sepanjang tahun 2020. Salmon mentai rice. Mentai atau mentaiko adalah makanan Jepang yang berisi telur ikan tarako atau ikan polek yang dibumbui dengan lada. Saus mentainya sendiri terdiri dari campuran telur yang sudah diasinkan dengan mayones. Tetapi mengikuti perkembangannya, mentai memiliki banyak modifikasi, mulai dari isian sampai saus yang disajikan. Dessert box. Dessert box merupakan kudapan manis yang menjadi hidangan penutup atau dessert yang terdiri dari beberapa layer atau lapisan adonan yang disajikan dalam bentuk box atau kotak plastik transparan yang didinginkan. Sebenarnya dessert box bukan merupakan hal yang baru di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika, karena sudah ada sejak tahun 2000-an. Hanya saja di Indonesia keberadaannya baru mulai populer di tahun 2020 ini. Dessert box di Indonesia pertama kali dipopulerkan oleh Najla Bishir melalui Bittersweet by Najla. Dilapisi beberapa lapis adonan dan topping manis membuat dessert box sangat banyak digemari. Porsinya yang tidak besar namun padat ini juga membuat dessert box sangat pas untuk dinikmati seorang diri. Corn dog. Siapa di sini yang suka nonton drama Korea? Pasti tahu dong drama yang sempat booming beberapa waktu lalu. Yap, drama Startup. Drama ini membuat makanan bernama corn dog yang viral karena kerap kali menjadi sorotan di beberapa adegan. Di Indonesia, makanan satu ini dianggap sebagai makanan yang berasal dari Korea Selatan. Tetapi ternyata kamu salah loh. Hak paten corn dog sendiri pada awalnya menjadi sebuah debat panas. Pada awalnya, orang-orang memberikan apresiasinya kepada Neil Fletcher yang telah menghadirkan corn dog pada Texas State Fair di tahun 1942. Namun, satu tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1941, Minnesota State Fair juga mengklaim bahwa mereka lah yang menciptakan corn dog. Dan akhirnya, drama hak paten corn dog ini pun selesai dengan hasil Stanley S. Jenkins sebagai pencipta corn dog pada tahun 1927. Odading. Odading adalah roti goreng dari Bandung berbentuk kotak menggelembung. Roti goreng ini menjadi viral beberapa waktu belakangan. Berawal dari video seorang penjual odading yang menjajakan roti gorengnya dengan cara tak biasa. Odading sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Nama odading sendiri berasal ketika seorang anak Belanda yang merengek minta dibelikan kue tak bernama, hingga sang ibu memanggil seorang ujian penjual kue keliling untuk membuka daun pisang penutup kue di Nyiru. Dan ketika melihat kue itu, sang ibu berkata, "Oh, tating," yang terdengar odading oleh sang penjual, hingga akhirnya kue tak bernama tersebut diberi nama odading. K-pop Kopiko Popcorn. Berawal dari unggahan video di Instagram Chef Arnold Punomo, olahan popcorn yang satu ini jadi viral. Namanya K-pop, kepanjangan dari Kopiko Popcorn. Sesuai namanya, candy popcorn atau popcorn rasa permen ini menggunakan permen Kopiko sebagai bahan dasarnya. Untuk membuatnya juga mudah, hanya diperlukan 3 bahan praktis, yaitu mentega, popcorn, dan tentu saja permen Kopiko. Kalian juga bisa loh mengkreasikan dengan rasa permen lain. Toast boba. Kalau mendengar kata boba, pasti kita akan teringat dengan minuman kekinian dengan topping bola-bola kenyal berwarna hitam. Tapi gimana kalau boba dikreasikan sebagai topping di atas roti tawar? Bagaimana ya rasanya? Selain hits jadi isian milk tea, boba juga menjadi topping berbagai makanan dari yang manis hingga gurih.
Kini hadir boba toast cream yang memadukan roti panggang dengan boba. Boba toast ini umumnya disajikan dengan aneka saus manis seperti cream cheese, caramel, hingga Valentine. Churros. Churros adalah jenis makanan kecil yang berasal dari negeri Matador, Spanyol. Kue ini memiliki bahan utama yaitu tepung terigu dan dibentuk sedemikian rupa sehingga berbentuk memanjang. Pastry ringan dan renyah ini memang cukup populer di daratan Eropa. Meski keberadaannya juga sudah cukup familiar bagi masyarakat Asia, namun akhir-akhir ini di Indonesia, churros semakin naik daun. Makanan ringan yang sangat terkenal di Spanyol ini terbuat dari adonan dasar choux dan dimasak dengan cara digoreng dalam minyak banyak. Choux sendiri adalah merupakan adonan dasar untuk membuat kue sus yang terdiri dari mentega, air, tepung terigu, dan juga telur. Korean garlic cheese bread. Berbeda dengan garlic bread ala Eropa, garlic bread Korea memiliki tekstur yang empuk dan creamy, sedangkan garlic bread Eropa punya tekstur yang renyah dan gurih. Sejumlah sumber menyebut Korea cheese garlic berawal dari kota Gangneung yang berada di provinsi Gangwon. Makanan ini awalnya merupakan kuliner kaki lima Korea atau street food. Dari kota Gangneung, roti, krim, keju, bawang putih itu dibawa ke pusat kuliner Gangnam, sebuah distrik hype dan terkenal di Seoul. Dari situ, cheese garlic bread semakin diminati orang Korea dan masuk dalam daftar menu baru di banyak kafe. Teh mango sticky rice. Teh mango sticky rice adalah makanan pencuci mulut khas Thailand yang terbuat dari beras ketan putih, mangga, dan santan. Meskipun berasal dari Thailand, makanan ini dikonsumsi di wilayah geografis Indochina di Asia Tenggara, seperti Laos, Kamboja, dan Vietnam. Ketan mangga lazim menjadi sajian dalam puncak musim mangga pada musim panas bulan April dan Mei di Thailand. Wujud mango sticky rice ini berupa ketan putih yang ditambah dengan irisan mangga matang yang manis dan kemudian disiram dengan sedikit santan yang kental. Di atasnya lantas ditaburi dengan kacang kedelai yang diolah hingga renyah. Di kota Bangkok, makanan pencuci mulut yang satu ini tergolong sebagai street food yang sangat mudah diperoleh di pinggir-pinggir jalan. Dalgona Coffee. Dilansir dari C&A Lifestyle, minuman yang berbahan dasar susu, gula, dan kopi instan ini menjadi tren sejak awal Maret 2020. Jenis kopi ini lahir di Korea. Dalam bahasa Korea, dalgona atau popki berarti honeycomb coffee. Makanan yang terbuat dari karamel dan baking powder yang dipanaskan dan membentuk seperti sarang tawon. Minuman ini rupanya pertama kali dikenalkan dari Korea Selatan, yakni seorang aktor tampan Jung Il-woo. Ia mulai melakukan perjalanan ke Macau. Di sana, Jung Il-woo mencoba minuman dan memberinya julukan dalgona karena kemiripannya dengan permen sponge tradisional Korea dengan nama yang sama. Dilansir dari Gwangju News Geek, dalgona dipercaya berasal dari Busan di tahun 1960-an. Pada 1970 sampai 1990, penjajah dalgona di kaki lima mengadakan tantangan seru untuk anak-anak yang membeli jajanan mereka. Jika ada yang bisa memecahkan popki mengikuti bentuk cetakan unik yang berada di tengah tanpa merusak gambar itu sendiri, maka sang penjual akan memberikan permen gratis atau mainan kecil bentuk hiasan di tengah, mulai dari bintang, hati, dan masih banyak lagi. Itu dia 10 daftar makanan dan minuman yang viral banget di tahun 2020. Gimana nih? Sudah pernah nyoba semua belum? Kalau belum, kalian patut coba guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.